Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusiani, saya dari TK Kartini, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Koneksi antar materi modul 3.1.A.8 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, beliau fasilitator saya Ibu Eba Suhaibah dan pengajar praktek saya Ibu Marpuah. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Yang dimaksud adalah mengajarkan anak agar pandai melakukan perhitungan adalah hal yang baik. Namun, dalam kehidupan ini yang sangat penting dan terbaik adalah mengajarkan tentang sebuah nilai-nilai kebajikan universal seperti nilai-nilai moral, budi pekerti, peduli terhadap sesama, kasih sayang antar sesama, kesabaran, kejujuran, dan sebagainya. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini, yaitu dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, kita diharapkan mengedepankan nilai-nilai hidup yang mengarah pada kebaikan pada orang banyak. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut akan membantu kita dalam menentukan keputusan yang terbaik. Jika keputusan yang diambil tepat, maka tindakan yang dipilihnya pun tepat. Nilai atau prinsip yang baik maupun tidak baik yang ada dalam diri seseorang pembuat keputusan merupakan hal yang dapat mempengaruhi keputusannya tersebut. Dalam hal ini, seorang pembuat keputusan akan terbiasa dengan sifat pribadinya. Hal ini pun dapat terlihat dari sisi kepribadian seorang pemimpin, bagaimana dia mengambil sebuah keputusan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita harus dapat menuntun anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, sehingga anak akan mendapatkan kebahagiaan melalui merdeka belajar. Dalam pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus berpihak pada anak. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pembelajaran pada modul ini menurut saya memberikan pengetahuan bagaimana untuk mengambil sebuah keputusan yang berupa dilema etika atau bujukan moral dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan berpihak pada murid, di mana dilema etika dapat diputuskan melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Koneksi antar materi atau keterkaitan antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Jawabannya yaitu, apabila sebagai seorang pemimpin dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika, untuk pengambilan keputusannya setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka pendidikan, yaitu yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, menjadi teladan, pemimpin, contoh kebajikan, patut ditiru atau dicontoh oleh orang lain. Yang kedua, ing madya mangun karsa, memberdayakan, menyemangati,
membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. Yang ketiga, Tutpuri Handayani, mempengaruhi, memelihara agar orang lain tumbuh maju. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Jawabannya yaitu nilai-nilai diri sebagai seorang pendidik tentunya adalah nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan lain-lain. Adapun nilai-nilai yang tertanam dalam diri adalah nilai-nilai yang paling kita hargai dalam hidup dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter, perilaku, dan membimbing keputusan kita. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu dengan sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Jawabannya yaitu proses coaching ini sangat membantu coachee dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Karena proses coaching dengan menggunakan alur tirta agar tujuan yang kita inginkan dari coaching tercapai dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Jawabannya, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang mempunyai kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi yang baik, pada akhirnya dapat memberikan keputusan yang diambilnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Jawabannya, nilai-nilai yang dianut seorang guru yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Maka dalam mengambil keputusan, seyogyanya harus menerapkan nilai-nilai tersebut. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Jawabannya, pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus bisa menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang baik agar bisa menjadi disiplin positif yang berakar menjadi budaya positif di sekolah. Dan semua keputusan yang kita ambil selalu berpihak pada murid. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yaitu pemikiran kita yang tiap individu atau kelompok yang berseberangan. Seharusnya semua warga sekolah berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam berseberangan antar kelompok berhubungan dengan perubahan paradigma di lingkungan sekolah, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Jawaban saya, keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, seperti menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid atau anak,
Keputusan yang kita ambil berpengaruh pada pembelajaran yang memerdekakan murid. Membuat keputusan mengenai pembelajaran yang tepat untuk potensi murid dapat diawali dengan mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, kita membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar setiap murid melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, maupun produk. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Menurut saya, menerapkan pratrap Triloka Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Semboyan tersebut artinya yaitu di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat atau motivasi, dan di belakang memberikan dorongan atau dukungan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Menurut saya, pengambilan keputusan kita harus mengandung 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap Trilokanya, berdasarkan nilai guru penggerak yang dimiliki, memberi pembelajaran berdiferensiasi, serta sosial emosional, serta memiliki keterampilan coaching yang baik dalam mengambil sebuah keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut pemahaman saya terhadap materi tentang konsep yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika ataukah bujukan moral. Sebuah kasus dikatakan dilema etika apabila benar lawan benar, sedangkan dikatakan bujukan moral jika salah lawan benar. Hal-hal di luar dugaan saya apabila sebuah kasus sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum, maka langkah-langkah pengambilan keputusan tidaklah perlu dilanjutkan karena sudah melewati uji legal atau hukum yang menyatakan kasus tersebut adalah benar lawan salah ataupun bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bagaimana pernah? Apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah. Saat itu dilema etika yang saya alami rasa keadilan lawan rasa kasihan. Saat itu saya menggunakan berpikir berbasis rasa peduli. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar apa yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, dalam mengambil keputusan, saya sebagai seorang guru tidak serta-merta atas pandangan bahwa kita mengontrol anak secara penuh, tetapi keputusan yang kita ambil harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada anak. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangatlah penting mempelajari modul ini sebagai seorang pemimpin, di mana sebuah keputusan diambil harus berdasarkan beberapa pertimbangan
sehingga keputusan yang ada dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.